Peluang itu sebenarnya banyak banget sih. Cuman dari diri kita aja mau melangkah mulai dari kapan, mau seperti apa, mau statement step by step yang bagaimana. Itu sebenarnya semuanya itu dari kita sendiri loh. Peluang itu banyak banget, apalagi kita yang hidup di zaman era digital, era 4.0 kayak gini ya. Nah itu sebenarnya banyak banget manfaat-manfaat yang kita dapatkan dari sosial media, terutama buat kaum rebahan, buat kayak kalian yang sering banget mungkin ya 12 per 24 jam kalian itu bisa dihabiskan waktunya untuk main gadget ya kan, jujur aja. Nah sebenarnya jangan malas-malas lah kuncinya, banyak banget fitur-fitur buat kalian yang belum memiliki modal ya. Itu ada fitur affiliate, entah itu di berbagai macam platform ya, seperti di Shopee, di TikTok ataupun Topet dan lain-lain ya. Itu banyak banget menyediakan fitur-fitur afiliator buat para jiwa-jiwa pengusaha yang memang belum memiliki modal. Nah, di situ sebenarnya kalian itu udah memiliki lahan loh. Kalian itu sebenarnya udah memiliki lahan, tinggal bagaimana kalian mau mengolah lahan itu seperti apa. Kuncinya satu, jangan males-males, konsisten. Percuma kalian punya modal, punya niat, planning dan timing itu sudah tepat. Tapi kalau kamu tekadnya masih musiman, ya jangan harap lebih deh. Kuncinya ya di konsisten. Kalau kalian konsisten dalam setiap hal, pasti lambat laun sedikit demi sedikit pasti kalian berhasil. Ingat kata saya itu. Konsisten, konsisten, dan konsisten. Titik. Ini kalau tekannya masih musiman, nggak usah berharap lebih deh. Ya, mending tidur aja. Nah, dari platform-platform tadi ya, yang sudah saya sebutin, itu kan menyediakan afiliator ya. Nah, kalian yang nggak memiliki modal, kalian juga bisa join afiliator di platform tersebut. Itu sangat mudah buat bisa penghasilan tambahan lah. Contohnya buat kayak yang masih belajar, mahasiswa, ibu-ibu rumah tangga. Nah, itu sangat recommended banget deh, satu worth it banget buat kalian-kalian yang ingin punya tambahan penghasilan ya, sampingan lah. Nah, ketika kalian udah memiliki pokoknya, alangkah baiknya itu kalian memiliki sampingan. Seperti halnya pintu. Kalau kamu memiliki cuma satu pintu, ketika pintu itu terkunci, kamu mau lewat keluar dari mana coba? Nah, begitupun seperti penghasilan. Kalau kamu udah memiliki penghasilan pokok, alangkah baiknya kamu juga harus memiliki sampingan. Nah, ya naudzubilahnya ya, ketika pokoknya itu lagi drop, nah kan kamu memiliki penghasilan sampingan gitu. Jadi nggak stuck di situ gitu. Kalian itu masih memiliki banyak pintu, lahan yang udah disediain di platform-platform itu, gunain lah. Jangan malas-malesan. Jangan berharap instan juga. Intinya itu ya konsisten. Ya saya saranin ya, kalau kalian 3 bulan konsisten, pasti udah ada hasil. Serius, gue udah ngerasain. Nah, kurang lebih ya seperti itu memang. Jadi kita itu hidup ya, jangan hanya ingin mengambil manisnya doang. Jangan seperti tebu, manis di awal, sepah di akhir. Jangan seperti itu. Karena namanya berjuang, itu kita harus menikmati proses, step by step, no protes itu. Mengeluh boleh. Jujur aku juga sering mengeluh. Cuma kan untuk kata menyerah jangan. Mengeluh itu manusiawi, tapi untuk menyerah jangan. Ya saya saranin terus semangat, konsisten, ikuti alur hidup kalian. Manfaatin lahan-lahan yang sudah disediakan platform-platform sosial media. Karena saya yakin pasti di era 4.0 ini, era digital ini, hampir semuanya itu memiliki gadget, memiliki handphone, iya kan? Manfaatin itu deh.
pasti kalian akan berhasil. Nah, selebihnya ya, kita itu harus apa ya namanya, misal kita jadi afiliator di TikTok atau di Shopee. Kita itu harus rajin-rajin gitu, konsisten. Nah, konsisten itu memang berat. Tapi kalau kita nggak mau dari sekarang, nggak mau ngelatih diri sendiri, mau sampai kapan coba? Belajarlah dari ilmu Cina. Belajarlah dari ilmu orang-orang pasar yang memiliki disiplin tingkat tinggi. Orang Cina itu mengatakan time is money, yaitu waktu adalah uang. Ya, memang. Karena setiap waktu luang yang kita miliki itu, kalau kita manfaatin dengan baik, pasti kita bisa lebih tinggi tingkat value kita daripada kemarin. Nah, belajar juga dari ilmu orang-orang pasar. Ya, disiplin waktu. Mereka itu tidurnya sedikit, tapi jam dini hari lah, jam 1, jam setengah 2, mereka itu sudah bangun. Mereka udah bangun, udah siap-siap bawa barang ke pasar. Nah, gitulah perjuangannya. Nanti pulang dari pasar jam 7, jam 8, jam 9, mereka cari bahan, cari buat kulakan besoknya lagi. Nah, setelah dapat bahannya, habis duhur, habis jam 12 siang, mereka mengolahnya. Kadang sampai malam jam 8, jam 9, waktu istirahat itu sedikit. Nah, justru orang-orang yang bisa keluar dari zona nyaman seperti itu ya, itu tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Lebih tinggi daripada orang-orang yang hanya menghayal, yang hanya rebahan, menghabiskan waktu dengan hal-hal yang unfaedah. Belajarlah disiplin dari orang Cina, belajar disiplin dari orang-orang pasar. Intinya kita itu harus semangat dalam segi hal-hal yang positif. Seperti itulah kurang lebihnya. Nah, jangan lupa juga setelah kita ada usaha, setelah kita ada ikhtiar, jangan lupa kita itu iringi dengan doa. Ya, doa itu penting. Ibaratnya orang makan, kalau nggak minum, itu pasti di tenggorokan itu apa ya namanya, seret gitu. Nah, begitupun doa itu seperti air minum. Kalau kalian udah usaha, udah ikhtiar, berarti kalian udah makan ya. Nah, tapi kalau kalian udah makan, kalian nggak minum ya, pasti di sini tersendak ya kan, nggak mengalir begitu. Tapi kalau kalian udah usaha, udah ikhtiar, dibarengi dengan doa juga, pasti insya Allah lebih mengalir, lebih nyaman, di hati tenang, nggak gelisah. Seperti itulah kurang lebihnya. Ya, terutama buat kalian, pemuda-pemuda, muda-mudi, Indonesia jadilah generasi emas buat negara kita tercinta. Jangan hobinya itu cuma ngeluarin duit gitu, tapi jadikan hobi kalian itu sebagai ladang receh kalian lah. Saya nggak bilang jutawan, triliun, miliarder gitu ya, karena hal-hal tersebut itu pasti dimulainya dari hal-hal yang kecil gitu, hal-hal receh. Jadikan hobi kalian sebagai receh, jadikan hobi kalian sebagai penghasilan. Karena pekerjaan yang memang hobi itu di hati itu terasa lebih nyaman gitu, terasa lebih ringan, nggak terbebani. Ya karena kita tanpa ada penghasilan pun karena hobi ya udah ada nilai plusnya sendiri, kita memiliki rasa kesenangan tersendiri gitu. Tapi kalau hobi diimbangi dengan untuk mencari uang, itu pasti nilai plus-plusnya pasti tambah. Kurang lebihnya seperti itu. Tetap semangat, high value, jaga diri sendiri, take a risk. Pokoknya semangat lagi, berusaha. Oke, sekian lah, terima kasih.